bersama aku, Nur Alfisyani Nazila. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi bersama saya Nur Alfisyani Nazila dari kelas 6 shift 1 malam Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada hari ini saya akan melanjutkan materi di mana membahas tentang estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel menggunakan software EViews. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita simak yuk video selanjutnya. Let's enjoy with video! Sebelum kita memasuki tutorial, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu analisis regresi data panel. Nah, analisis regresi data panel secara prinsip, data panel adalah gabungan antara data time series dengan data cross-sectionnya, atau data panel biasa disebut pula dengan data longitudinal atau data runtut waktu silang, cross-section time series, di mana banyak objek penelitian misalnya secara industri, bank, atau bentuk lainnya yang diamati pada dua periode waktu atau lebih yang diindikasikan dengan penggunaan beberapa periode data time series. Nah, regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section atau data beberapa perusahaan dan data time series, yaitu data yang dihimpun lebih dari 1 tahun, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa perusahaan atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Nah, regresi data panel ini idealnya digunakan untuk penelitian, seperti penelitian akuntansi dan manajemen keuangan, di mana data penelitiannya merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Nah, kelebihan dari data panel ini adalah mampu memberikan ketersediaan jumlah data yang akan diteliti semakin banyak sehingga data penelitian dapat memenuhi syarat dan sifat-sifat statistik di mana jumlah minimal data yang layak untuk diteliti dalam sebuah penelitian adalah berjumlah 30 data penelitian. Nah, selanjutnya adalah model regresi dalam data panel. Yang pertama ada Common Effect Model. Nah, biasa disebut dengan CEM, yaitu merupakan model yang paling sederhana dibandingkan dengan model Fixed Effect Model ataupun Random Effect Model. Nah, dalam regresi data panel, untuk asumsi pertama yang dikenalkan dalam regresi data panel dengan model CEM ini, yaitu dalam asumsi yang menganggap bahwa intercept sun slope selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Lalu yang kedua ada Fixed Effect Model atau bisa kita sebut dengan FEM. Nah, model regresi ini dapat menunjukkan adanya perbedaan konstanta antar objek dalam koefisien regresi yang sama. Nah, ada dua asumsi di dalam FEM, yaitu yang pertama asumsi slope konstan tetapi intercept bervariasi antar individu, yaitu estimasi data panel menghasilkan persamaan yang menggambarkan slope konstan tetap intercept berbeda dikarenakan adanya perbedaan antar individu atau sampel. Nah, untuk asumsi yang kedua yaitu ada asumsi slope konstan tetapi intercept bervariasi antar sampel dan antar periode waktu, yaitu estimasi data panel menghasilkan persamaan yang menggambarkan slope konstan tetapi interceptnya berbeda dikarenakan adanya perbedaan antar individu atau sampel maupun perbedaan periode waktu data yang dianalisis. Nah, untuk model yang ketiga yaitu ada Random Effect Model atau bisa kita sebut dengan REMA. Nah, pada model ini diasumsikan bahwa perbedaan intercept dan konstanta disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antar sampel dan periode waktu yang terjadi secara random. Nah, untuk menganalisis dengan metode random effect ini ada satu syarat yang harus terpenuhi, yaitu objek data cross section harus lebih besar daripada banyaknya koefisien. Artinya untuk melakukan analisis sebanyak 3 variabel baik independen maupun dependen, yaitu maka minimal harus ada minimal 3 objek data cross sectionnya. Nah, ada dua asumsi di dalam metode random effect
model ini yaitu yang pertama ada asumsi intercept dan slope berbeda antar sampel. Nah, asumsi ini didasari karena adanya perbedaan besaran nilai intercept dan slope. Lalu yang kedua ada asumsi intercept dan slope berbeda antar waktu dan antar sampel. Nah, asumsi ini didasari karena adanya perbedaan besaran nilai intercept dan slope baik secara antar waktu maupun antar sampel. Nah, perbedaan intercept dan slope ini terjadi dalam asumsi karena pengaruh residual. Nah, jadi intinya analisis regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Nah, untuk melakukan estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel, kita akan menggunakan software eViews. Nah, software eViews ini adalah program komputer berbasis Windows yang banyak dipakai untuk analisis statistik dan merupakan alat komputasi untuk ekonometrika jenis runtun waktu atau time series. Nah, software ini atau perangkat ini tuh dikembangkan oleh sebuah perusahaan yaitu Quantitative Microsoftware atau QMS. Nah, tepatnya pada tahun 1994. Nah, untuk tahun 2007 perusahaan ini telah mengeluarkan versi 6.0, tapi untuk saat ini sudah banyak versi yang keluar dan yang paling terupgrade-nya itu yaitu versi 12. Adalah tutorial untuk melakukan estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Nah, kita menggunakan software eViews. Di sini saya akan menggunakan eViews yang sebelah saja. Jadi pertama kita buka software eViews-nya. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, kita bisa klik Create a new eViews work file. Kemudian untuk work file struktur tipenya ini, kita pilih yang balanced panel. Lalu untuk frekuensinya tetap pada annual. Kemudian untuk awal mula datanya itu kita pakai tahun 2012, dan untuk data terakhirnya kita ketik 2016. Kemudian untuk number of cross sectionnya ini kita bisa ketik 9, dan untuk work filenya kita ketik data panel. Nah, lalu kita klik OK. Di sini saya sudah menyiapkan data untuk ujinya. Di sini ada size, ROA, DAR, NPF, suku, dan ISR. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita bisa membuat objek baru dulu. Kita bisa klik objek, lalu pilih yang new object. Kemudian kita bisa klik series, dan name for objeknya kita ubah sesuai variabel yang kita teliti. Nama, size, lalu kita lakukan sampai semuanya sudah tersimpan. Dan kemudian NPF, kemudian
masukkan ISR. Oke, sudah semua. Size, rowa, dar, ISR, cukup. Nah, lalu kita bisa untuk size-nya, untuk data angkanya di sini sudah tertera tahun dan size-nya. Lalu kita bisa copy size-nya, angkanya. Kemudian kita masukkan ke dalam file yang size. Kita bisa klik size, lalu kita klik edit ini, kemudian kita paste. Nah, kemudian kembali lagi ke dalam Excel, lalu untuk row-nya kita copy juga. Kita lakukan berulang-ulang sampai semua variabelnya masuk, data angka maksudnya. Edit, lalu kita paste. Selanjutnya variabel dar, kita copy juga. NPF-nya, angkanya kita copy juga. Lalu untuk suku, ISR yang terakhir. Nah, jika semuanya sudah, kemudian kita langsung ke tahap analisis statistik deskriptif. Nah, pada penelitian analisis deskriptif ini terdapat perhitungan statistik seperti median, lalu ada maksimum, minimum, standard deviation, skewness, kurtosis, dan Jarque-Bera. Nah, untuk tahapan pertamanya kita bisa klik menu quick, lalu kita pilih grup statistik, kemudian kita pilih deskriptif statistik, dan pilih yang common sample. Nah, ini untuk series list-nya kita bisa masukkan secara manual atau mau langsung juga bisa. Biar cepat ya, kita bisa masukkan variabelnya. Yang pertama ini variabel Y-nya, lalu ini variabel X-nya, X1, kemudian X2, spasi, dar, spasi, NPF, spasi, suku. Nah, lalu kita klik OK. Ini adalah hasil output dari analisis deskriptif yang kita lakukan. Nah, untuk penelitian ini kita menggunakan jumlah datanya itu 75 data. Nah, untuk
Mean adalah rata-rata data, diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Nah, nilai Mean ini yang terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 16,39022. Sementara untuk ROA yaitu memiliki nilai Mean yang paling terkecil, yaitu sebesar 0,013160. Dan untuk mediannya, median yang ini, yaitu median adalah nilai tengah atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap. Nah, bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, median ini yang terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 16,46000. Nah, untuk variabel sukuk yaitu memiliki median yang paling terkecil, yaitu sebesar 0,000000. Nah, untuk pada maksimum, maksimum ini adalah nilai paling besar dari data. Nah, maksimum terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 18,18000. Dan untuk variabel ROA-nya yaitu memiliki maksimum terkecil, yaitu sebesar 0,038100. Dan untuk data yang minimum ini adalah nilai paling kecil dari data. Nah, minimum yang terbesar itu dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 14,29000. Sementara minimum yang paling terkecil itu dialami oleh variabel suku, yaitu sebesar 0,0000. Nah, untuk standard deviation ini adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. Nah, nilai standar deviasi terbesar ini dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 1,075476, yang berarti bahwa variabel LDR yaitu memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi mengalami perubahan dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain selama periode penelitian. Sementara variabel ROA memiliki tingkat resiko yang paling rendah, yaitu sebesar 0,010404. Nah, hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA selama periode penelitian mengalami perubahannya yang tidak terlalu fluktuatif. Selanjutnya, untuk skewness, pada data skewness, yaitu skewness adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean. Nah, skewness dari suatu distribusi simetris atau distribusi normal adalah 0. Positif skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya itu memiliki ekor panjang di sisi kanan dan negatif skewness memiliki ekor panjang di sisi kiri. Nah, untuk variabel dar ini dan suku memiliki nilai di atas 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean ini tidak normal. Sedangkan variabel ISR, size, OA, dan NPF ini memiliki nilai di sekitar 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean ini bersifat 0. Kemudian ada data kurtosis. Pada data kurtosis ini mengukur ketinggian suatu distribusi. Nah, kurtosis suatu data berdistribusi normal adalah 3. Bila kurtosis melebihi 3, maka distribusi data dikatakan leptokurtosis.
kritis. Nah, terhadap normal. Bila kurtosis kurang dari 3, maka distribusi datanya itu datar atau pletikurtik dibandingkan dengan data yang berdistribusi normal. Nah, untuk variabel dar ini dan sukuk yaitu memiliki nilai kurtosis lebih dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data tidak normal. Sementara pada variabel ISR, size, serta ROA dan NPF yaitu memiliki nilai kurtosisnya itu kurang dari 3, yang menyatakan bahwa ketinggian distribusi datanya ini bersifat normal. Kemudian untuk Jarque-Bera yaitu uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Nah, uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal dengan H0-nya itu pada data berdistribusi normal. Uji Jarque-Bera didistribusi dengan X2 dengan derajat bebas atau degree of freedom sebesar 2. Kemudian untuk probability-nya bisa kita lihat yaitu menunjukkan kemungkinan nilai Jarque-Bera melebihi atau dalam nilai absolut. Nah, nilai terobservasi di bawah hipotesis 0. Nilai probabilitas yang kecil ini cenderung mengarahkan pada penolakan hipotesis 0 distribusi normal. Nah, nilai probabilitas variabel ISR ini sebesar 0,479723. Nah, size itu sebesar 0,405041 dan NPF-nya ini probability pada NPF-nya ini sebesar 0,747517. Lebih besar dari alfanya yaitu 5%. Jadi kita dapat menolak H0-nya ini bahwa data berdistribusi normal. Normal atau tidaknya distribusi data dalam analisis statistik deskriptif tidak membuat suatu penelitian gagal untuk dilakukan. Nah, analisis statistik deskriptif ini digunakan hanya untuk melihat gambaran distribusi data yang akan diteliti saja. Kemudian, selanjutnya kita akan melakukan estimasi model regresi data panel. Yang pertama kita bisa lakukan yaitu Common Effect Model atau CEM. Pertama kita bisa klik Quick, kemudian kita bisa pilih Estimate Equation. Nah, untuk specification-nya ini kita bisa isi variabel dimulai dari variabel Y, ISR, C, spasi, size, itu variabel X1, kemudian variabel X2-nya, lalu X3, sukuk. Nah, untuk estimation settingnya tetap metodenya tetap least square. Nah, kemudian untuk panel optionnya kita klik panel optionnya, yaitu untuk cross sectionnya ini tetap pada none, periodnya juga tetap none, lalu kita bisa klik OK. Nah, ini hasil bentuk dari Common Effect Model atau CEM. Nah, kita bisa klik name atau mengubah namanya menjadi EQ1. Terus oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pada Fixed Effect Model. Nah, atau FEM. Pertama kita bisa klik yang
equation satunya ini. Equation satunya. Lalu kita bisa klik estimate. Untuk specification-nya tetap seperti yang tadi, yaitu kita akan tulis variabel y-nya sampai variabel x-nya. Kemudian untuk pada panel option-nya ini, untuk cross section-nya kita bisa pilih fix. Untuk periodnya tetap pada non. Lalu kita bisa klik OK. Nah, ini tampilan hasil dari fix effect model, yaitu tertera variabelnya, lalu ada koefisiennya, lalu ada hasil statistiknya serta probabilitasnya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan random effect model atau RAM. Nah, yang pertama kita kembali ke equation 1. Equation 1. Lalu kita bisa klik estimate. Nah, ini tetap pada variabelnya ya. Dari variabel Y sampai variabel X-nya. Ini sudah otomatis. Lalu pada panel option-nya ini kita pilih random. Nah, kemudian kita bisa klik OK. Ini adalah hasil dari random effect model. Kita bisa lihat untuk koefisiennya serta statistiknya dan probabilitasnya. Pada variabel size, yaitu koefisiennya sebesar 0,068301 dengan probabilitasnya itu 0,0 dan hasil statistiknya yaitu 5,135799. Jadi itu adalah penjelasan serta tutorial dari estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video.